baik ya. Tak terasa sudah saatnya kita beribadah kembali di ibadah sekolah minggu GKJ Kiara Condong. Adik-adik udah siap belum? Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu ya. Lagunya judulnya Brave. This song is called Brave. It's all about how God's love makes us brave. We're going to start by singing, No, I Won't Be Afraid, for You Are With Me. Let's go. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength. All right, sing some O's. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Sing that out again. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. Your love makes me brave. I was lost and afraid till you found me. You lifted me up and gave me strength. Anywhere that I go, you go with me. Oh, Lord, you give me the courage to live each day. Let me hear those O's. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Sing out your love. Your love makes me brave. I can face anything. Let me hear you sing your love. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Let me hear you. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. One last time. Your love. Your love makes me brave. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Sing your word will light my way. Arms up like this. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Sing out your love. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Let me hear you a little louder. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. All right, as loud as you can. Sing it out. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love. Your love makes me brave. I can face anything. Sing out your love. Your love makes me brave. All right, now we're going to sing that again. Your love. I want to hear you real loud. Your love makes me brave. All right, last time. I want to hear you as loud as you can. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Nah, seperti lagu tadi, kita tidak perlu khawatir dan takut tentang kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada selalu bersama kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena setiap saat Tuhan Yesus akan ada selalu beserta kita. Nah, kita mau mulai nih kebaktiannya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu dan nanti akan pimpin. Yuk kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kehidupan kami dan aktivitas kami sampai dengan sore hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapak saja yang menyertai dan hadir di tempat ini ya Bapak, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Mampukan kami untuk bisa mendengar firman-Mu juga dengan baik Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu saja kami surat doa dan ucap syukur. Amin.
sebuah lagu untuk mengantarkan kita supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk dengerin lagunya ya. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names, and you're worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Halo adik-adik, selamat pagi. Loh, kok kosong ruangannya? Aduh, pada kemana adik-adik? Oh iya, nggak boleh lupa. Masih pada belajar di rumah ya? Iya, karena pandemi COVID-19 ya adik-adik ya. Ya nggak apa-apa, sekarang juga udah sore ya, bukan pagi-pagi ya. Nggak apa-apa, nanti pasti nggak lama lagi kita akan belajar bareng lagi, main bareng lagi ya di sekolah minggu kita tercinta ini. Yuk sekarang Mbak Budi mau cerita nih, tapi kita duduk dulu yuk. Ya adik-adik, sebelum Mbak Budi mau cerita, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya. Baca firman Tuhan. Adik-adik yuk siapin Alkitabnya, kita baca dari 1 pakai Alkitab biasa juga boleh. Oke, yuk Mbak Budi mulai ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka
Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, itu tadi ya firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12 tentang Raja Salomo ya. Sebelum kita bahas tentang firman Tuhan tadi, Mbak Budi mau cerita dulu nih. Kita mau main wayang kertas. Wah, kayak gimana ya wayang kertas? Nih, Mbak Budi punya ini. Nih, ini ada, ini tuh wayang kertasnya, ada pemerannya adalah yang pertama ada Bimo. Ini Bimo ya, Bimo. Kemudian ada ibu. Ini ada ibu, ibunya Bimo. Iya. Terus ada Rembo. Ini Rembo ya, Rembo ayamnya kesayangannya Bimo. Dan mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana tapi sangat nyaman untuk ditinggali oleh Bimo, ibunya, dan Rembo. Oke, sekarang kita dengarkan ceritanya ya. Ada seorang anak bernama Bimo yang tinggal di daerah terpencil. Bimo mempunyai seekor ayam dan sangat sayang terhadap ayam peliharaannya. Dari kecil, Bimo memeliharanya. Mengerti kalau disayang, ayam itu pun sangat senang bersama bermain dengan anak tersebut. Rambo, ayamku yang baik, makan dulu ya, Kata Bimo. Rambo pun tersenyum dan langsung makan makanan yang diberikan Bimo. Habis makan, kita jalan-jalan yuk Rambo. Ya, Bimo memang selalu mengajak Rembo berjalan-jalan berkeliling desa, lalu memandikannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, ibu datang dan berkata, "Bimo, nanti tolong belikan garam di warung ya, sambil jalan-jalan bersama Rembo. Jangan lupa, Rembonya selalu dijaga ya." Oh iya, siap Bu. Pasti aku akan selalu menjaga Rembo. Aku kan sayang banget sama Rembo, ujar Bimo sambil pamit ke ibunya untuk jalan-jalan dan mampir beli garam di warung. Suatu hari, keluarga Bimo mendapat musibah. Ada bencana gempa bumi di kampungnya. Rumahnya roboh dan ibunya terluka. Sedang sang bapak kebetulan sedang ada di luar pulau yang sangat jauh dan tidak bisa pulang dalam waktu yang lama. "Tolong! Tolong! Gempa bumi!" Bimo ketakutan saat ia merasa semua bergoyang. Bahkan rumahnya pun kayak mau ambruk. "Bimo, ayo cepat kamu keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Jangan pikirkan barang-barang di rumah." Ibu pun segera berteriak dari dapur agar Bimo segera keluar rumah. "Bentar Bu, Bimo mau ngambil Rambo dulu. Dia tadi masuk ke kamar." Udah, gak usah mikirin Rembo. Yang penting kamu selamat dulu." "Tapi aku mau Rembo juga selamat Bu." Bimo menangis. "Ya sudah, cepat keluar biar ibu yang bawa Rembo." Ibu pun mendorong Bimo keluar rumah. Setelah itu, ia langsung mencari Rembo ke dalam kamar. Bimo pun berhasil keluar dari rumah. Tapi, aduh, Bu. Saat ibu keluar dari rumah sambil membawa Rembo,
tiba-tiba rumahnya ambruk. Akibatnya, tangan dan kaki ibu pun terluka. Ibu, ibu, maafkan aku ibu. Gara-gara terlalu mikirin Rembo, ibu jadi terluka. Bimo pun menangis terseduh-seduh. Ya, sudah, kamu gak usah nangis. Yang penting kamu dan Rembo gak apa-apa, ucap ibu sambil meringis kesakitan. Seluruh penduduk menderita. Ibu pun tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena kaki dan tangannya terluka. Juga ada memar di kepalanya. Karena daerah itu terpencil, setelah beberapa hari bantuan tidak juga datang, hal itu menjadikan persediaan makanan habis. Ibu pun belum bisa melakukan apa-apa, bahkan semakin lemah. Tinggal satu ayam peliharaan Bimo yang masih tersisa. Nah, adik-adik, apa yang kemudian dilakukan Bimo? Membiarkan dirinya, ibunya, dan Rembo kelaparan? Atau akhirnya menjadikan Rembo makanan agar ia dan ibunya bisa tetap bertahan hidup hingga bantuan datang? Ya, itu tadi ya adik-adik, cerita tentang Bimo, ibu, dan Rembo yang kena bencana musibah gempa bumi. Adik-adik pernah nggak ngerasain bencana gempa bumi? Semua goyang nih ya. Bahkan pernah ada yang daerah gitu ya, kayak Jogja itu yang sampai rumahnya rubuh semua nih. Tapi gimana nih adik-adik jawab pertanyaan tentang Bimo tadi? Gimana nih setelah cuman ada Bimo dan ibunya yang kelaparan sampai tinggal ada Rembo nih ya, ayamnya kesayangannya. Apa yang akan Bimo lakukan? Bimo pun berdoa ya kepada Tuhan biar tahu nih, Tuhan, Bimo minta petunjuk nih gimana untuk mengatasi masalah ini. Biarpun Bimo masih kecil, dia berdoanya juga bagus ya, biarpun sederhana, yang penting berdoanya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Nah, dan ternyata Bimo akhirnya berpikir untuk ya sudahlah, ayamnya dipotong aja buat makan biar mereka bisa bertahan hidup sebelum bantuan datang ya. Nah itu ya, jadi apa yang Bimo pikirkan itu agar tidak salah gitu ya, agar karena Tuhan memberikan tanaman, terus hewan-hewan di sekitar kita seperti ayam, sapi, dan masih banyak lagi ya hewan-hewan lain itu untuk dimakan oleh manusia ya. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut kalau kita harus membunuh hewan peliharaan kita ya untuk dimakan kalau nggak ada makanan yang lain ya. Karena itu emang udah diperintahkan oleh Tuhan kayak gitu ya. Oke, sekarang Mbak Budi punya pertanyaan nih buat adik-adik nih ya. Pertanyaan ini nanti bisa adik-adik jawab di kolom komentar YouTube ini ya. Di kolom komentar nanti yang jawabnya benar dan paling cepat juga, yang pokoknya yang benar aja nih nanti ya, akan dikasih hadiah oleh guru-guru sekolah minggu ya. Nih pertanyaan pertama, lebih baik mana? Yang pertama A, membawa bekal dengan kertas bersih, atau B, membawa bekal dengan tas plastik. Jawabannya tinggal ditulis A atau B yang nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, lebih dahulu mana pada saat kita terkena musibah, misalnya gempa bumi? A, menyelamatkan anjing peliharaan, atau B, menyelamatkan diri sendiri? Pertanyaan ketiga, lebih penting mana? Tetap belajar, atau B, membantu ibu yang sedang kerepotan membawa belanja? Kemudian yang keempat, lebih penting mana? Jika pada saat berangkat sekolah, temanmu yang kamu boncengkan sepeda tiba-tiba sakit perut sedang jarak ke sekolah masih jauh? A, tetap bergegas berangkat sekolah, atau B, mengantar teman pulang ke rumahnya? Yang kelima, lebih penting mana? A, belajar online, atau B, bermain game online? Yang keenam, jika diberi uang dari nenek, lebih berguna mana? A,
membelikan pulsa untuk sahabat yang miskin. B. Ditabung untuk masa depan. C. Sebagian dibelikan pulsa untuk sahabat, sebagian ditabung. Kemudian yang ketujuh, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang membenci kamu? A. Diam saja. B. Mendoakan semoga hidupnya tidak membenci. C. Balas membenci. Nah, itu pertanyaannya buat adik-adik nih ya. Boleh dijawab langsung di kolom komentar atau ya didiskusikan dulu dengan orang tua adik-adik, berdoa dulu juga boleh ya pastinya, minta hikmat dari Tuhan ya. Yang pasti jawabannya itu harus yang sesuai kasih yang Tuhan ajarkan pastinya ya. Dan sambil menjawab itu juga kalau bisa sih adik-adik juga ini ngapalin ayat hafalan ya. Ini ada ayat hafalannya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Ayat hafalannya gini. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Kalau ayat hafalannya bisa adik-adik rekam ya di rumah atau ya di rumah pastinya ya. Nanti direkamin sama orang tua atau sama kakak adik-adik ya. Boleh ya, atau direkam sendiri pakai tripod atau pakai ya didiamin gitu kamera HP-nya boleh. Terus dikirimin ya ke WA-nya guru-guru sekolah minggu boleh ya. Atau ke WA grupnya orang tua guru sekolah minggu bisa, boleh. Oke ya. Ditunggu ya jawaban pertanyaannya sama ayat hafalannya. Nanti akan dilihat nih yang paling bagus. Pasti adik-adik bagus semua sih ya. Nanti akan diterima semuanya oleh guru sekolah minggu. Oke, terima kasih ya buat hari ini adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita hari ini. Sebelum kita goodbye, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu ya untuk firman yang tadi sudah Tuhan berikan. Yuk, mari kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan tadi. Kiranya Engkau selalu memberi kami hikmat, beri kami kebijaksanaan supaya kami bisa menentukan yang baik dan yang jahat sehingga kami selalu mengikuti yang baik saja seperti yang Engkau contohkan. Terima kasih Tuhan. Amin.